Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas E yang beranggotakan saya sendiri, Nida Anhopia dengan NPM 237006130 dan ada rekan saya Muhammad Febri Paujan dengan ujung NPM 135, ada Harpan Fajri dengan ujung NPM 132, ada Samit dengan ujung NPM 142 dan juga ada Muhammad Haikal Rapi dengan ujung NPM 136. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar tentang mata kuliah AI. Untuk tugasnya itu yang pertama kami akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh dan juga menginstalasi tools RapidMiner. Terus kita juga akan mengenalkan lingkungan kerja tools tersebut. Lalu kita juga akan mendeskripsikan persoalan kasusnya. Selanjutnya kita juga akan mendeskripsikan bagaimana solusi penyelesaian kasus. Dan yang terakhir kita akan membuat video tutorial bagaimana penggunaan RapidMiner itu tersendiri. Nah, untuk judul yang kami ambil yaitu implementasi klasifikasi dan clustering pada dataset bank marketing menggunakan RapidMiner. Boleh dipindah slide-nya. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu RapidMiner Studio. Nah, untuk RapidMiner Studio adalah perangkat lunak data mining dan machine learning berbasis visual yang memungkinkan pengguna untuk mengolah data, menganalisis, serta membangun model tanpa perlu menulis kode. Nah, dengan sistem drag and drop, RapidMiner memudahkan proses mulai dan import data, pembersihan, pemodelan, hingga evaluasi hasil tools. Ini cocok digunakan oleh mahasiswa, peneliti, dan praktisi karena antarmukanya yang sederhana, didukung banyak format data, serta menyediakan ratusan operator siap pakai untuk berbagai kebutuhan dan juga analisis data. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara mengunduh RapidMiner yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada saudara Febri Paujan, dipersilahkan. Nah, jadi yang pertama itu untuk mengunduh aplikasi ini kunjungi situs resmi RapidMiner. Ada di altair.com/altair-rapidminer. Nah, pada navbar pilih produk, klik view all, lalu cari Altair AI Studio, lalu klik tombol free trial. Jika sudah punya akun, kita bisa langsung login. Jika belum punya akun, klik create akun terlebih dahulu. Setelah login berhasil, kita bisa klik download, lalu pilih OS yang sesuai sistem operasi yang kita gunakan. Biasanya akan disorot otomatis. Tunggu hingga proses download selesai. Selanjutnya, instalasi RapidMiner akan dijelaskan oleh Harpan. Nah, setelah proses download selesai, klik 2 kali untuk menjalankan installer. Lalu klik next untuk melanjutkan. Lalu klik agree untuk mengizinkan. Selanjutnya, pilih lokasi untuk menyimpan file instalasinya. Kemudian, klik install. Tunggu hingga instalasi selesai. Selanjutnya untuk pengenalan tools akan dilanjutkan oleh Samit. Pengenalan tools, Yang pertama ada repository. Repository pada RapidMiner Studio adalah tempat penyimpanan utama untuk semua data proses dan proyek yang dibuat oleh pengguna. Di dalam repository, pengguna dapat mengelola berbagai file seperti dataset, model, workflow, analisis, serta konfigurasi koneksi. Repository terbagi menjadi beberapa bagian termasuk training resource, community sample, dan local repository, di mana local repository menjadi lokasi penyimpanan file di komputer pengguna. Di sini ada operator. Operator pada RapidMiner Studio adalah kumpulan perintah atau fungsi yang digunakan untuk membangun alur analisis data. Setiap operator memiliki tugas tertentu, seperti membaca data,
membersihkan data, membuat model, melakukan evaluasi, hingga menghasilkan output. Operator-operator ini dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti data access, blending, cleansing, modeling, scoring, validation, dan utility. Lalu ada proses panel atau proses desain area pada RapidMiner Studio adalah area utama untuk pengguna. Area utama tempat pengguna merancang alur proses analisis data. Di panel ini pengguna dapat menambahkan operator dari panel operators dengan cara drag and drop, lalu menghubungkannya melalui port input dan output untuk membentuk sebuah workflow. Selanjutnya ada parameter panel pada RapidMiner Studio berfungsi untuk menampilkan dan mengatur parameter dari operator yang sedang dipilih di area proses. Setiap operator memiliki parameter yang berbeda-beda seperti pilihan, kolom data, nilai variabel, metode pemodelan, atau pengaturan file. Melalui panel ini, pengguna dapat mengubah konfigurasi operator secara detail agar proses analisis berjalan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, deskripsi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan bagaimana cara menginstalasi dan juga mengunduh, lalu ada juga pengenalan tools. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus yang telah kami ambil, yaitu kasus yang diambil di sini adalah data nasabah yang pernah dihubungi bank untuk penawaran deposito berjangka. Nah, setiap nasabah memiliki karakteristik yang berbeda seperti usia, pekerjaan, saldo, dan frekuensi kontak. Setiap perbedaan karakteristik ini memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menerima atau menolak penawaran deposito tersebut. Nah, untuk mengetahui pola perilaku nasabah secara cepat dan akurat, diperlukan data yang valid dan metode analisis yang mampu mengolah data dan dalam jumlah yang besar. Data tersebut kemudian akan diproses agar dapat memberikan wawasan mengenai kecenderungan atau pola keputusan nasabah. Dalam kasus ini, data digunakan untuk mengenali karakteristik nasabah dan membantu memprediksi keputusan mereka terhadap produk deposito berjangka. Nah, untuk deskripsi solusi penyelesaian kasus yang kami ambil yaitu permasalahan dalam memahami perilaku nasabah terhadap penawaran deposito berjangka. Data nasabah diproses menggunakan RapidMiner dengan dua pendekatan utama, yaitu pemodelan prediksi dan pengelompokan data. Nah, pemodelan prediksi dilakukan menggunakan metode klasifikasi decision tree untuk mempelajari kecenderungan keputusan nasabah. Sedangkan pengelompokan data dilakukan menggunakan metode K-means untuk mengelompokkan nasabah berdasarkan kemiripan karakteristik. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat nih video tutorial bagaimana cara menggunakan AI RapidMiner yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Haikal Rapi. Kepadanya disilahkan. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebuah demonstrasi sebuah aplikasi RapidMiner-nya untuk mengolah datanya. Nah, saya sudah membuka aplikasi dari RapidMiner-nya. Ini untuk tampilan awalnya, kosongan, belum ada diisi data apapun, hanya ada tampilan awal dari RapidMiner-nya, seperti repository, operator, parameter, proses, desain, result, dan yang lainnya. Untuk memulai mengolah datanya, pertama-tama kita akan memasukkan sebuah data dari operator di sini yang bernama read.csv. Nah, di sini. Apa sih fungsi dari read.csv itu? Saya awal-awal menambahkan read.csv ini untuk mengambil data dari file Excel atau CSV, mengunggahnya menjadi example set yang bisa diolah di RapidMiner. Nah, jika sudah seperti ini, maka tampilan awalnya akan ada tanda seru di bawah di sini. Maka ini artinya data belum ditambahkan. Dan saya sudah ada datanya, saya akan mencoba menambahkan datanya terlebih dahulu. Nah, datanya bernama bankfull.csv. Di sini ada beberapa isi datanya. Di sini ada data dari bank, yaitu ada umur, pekerjaan, hubungan, edukasi, dan keuangan, housing, loan, contact day, month, durasi, bahkan yang lainnya sampai ada di sini. Cukup banyak, komplit. Dan kita jika mengolahnya secara manual mungkin akan sedikit membingungkan gitu. Maka
kita akan memasukkan datanya langsung saja. Nah, di sini ada kolumnya, bisa kalian ubah datanya ingin menjadi misalkan polinomial, menjadi chain type-nya menjadi integer, binominal, bisa di sini. Karena saya sudah dari sananya seperti ini, kita tidak akan mengubah datanya terlebih dahulu dan menggunakan data default-nya saja. Dan jika sudah seperti ini, kita akan klik finish, maka tanda serunya akan hilang. Nah, apa selanjutnya? Selanjutnya kita akan menambahkan role set-nya terlebih dahulu. Nah, fungsi set role atau role set-nya itu berfungsi sebagai menandai kolom sebagai label ID ataupun atribut khusus lainnya. Dan ini cukup penting untuk klasifikasi. Dan saya akan menambahkannya sebelumnya itu kita hubungkan dulu garisnya ke set role. Jika sudah, maka akan muncul beberapa dari tampilan dari file utama. Saya akan menggunakan data yang Y sebagai yang akhir dan dibaca sebagai label saja dan apply. Nah, maka si data ini hanya dibaca untuk yang tabel Y saja. Jika sudah, maka kita akan lanjut menggunakan split data. Nah, di sini apa sih kegunaan split data itu? Kegunaan split data itu di sini sebagai memisahkan data supaya model bisa dilatih dan diuji secara objektif dan menghindari overfitting. Nah, jika sudah, kita akan menyetingnya terlebih dahulu dengan data splitnya sebagai banding 70% dan 30. Caranya tinggal kita mengetikkan 0,7 dan ditambah 0,3. Baik, jika sudah maka split data sudah ditambahkan. Untuk selanjutnya saya akan menambahkan sebuah pohon tree decision tree. Apa sih fungsi decision tree di sini? Kita akan mencari decision tree dulu. Nah, fungsi dari decision tree adalah untuk membentuk aturan prediksi, memvisualisasikan logika model dalam bentuk pohon cocok untuk dataset kategorikal maupun numerik. Nah, jika sudah, kita bisa menyeting mau seberapa kedalaman dari pohon tersebut mengolah datanya. Karena ini mungkin nanti terlalu banyak, jadi saya akan mencobanya menjadi 5 saja dulu. Nah, jika sudah decision tree-nya diubah menjadi kedalamannya menjadi 5, maka langkah selanjutnya kita akan menambahkan sebuah apply model. Nah, tinggal drag and drop saja. Apa sih kegunaan apply model di sini? Kegunaan apply model di sini adalah untuk menggunakan model melakukan prediksi dan menghasilkan label baru berdasarkan data uji. Jadi ini dibutuhkan dari input split data, kita tambahkan dari split data ke decision tree ditambahkan ke apply modelnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan terakhir menambahkan sebuah operator performance. Nah, performance classification. Kita drag and drop saja di sini, maka hubungkan langsung. Lalu kita hubungkan ke sini. Maka bisa langsung dijalankan. Oh, maaf, ini dari apply model kita langsung ke tambahkan juga ke sini. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah, kita langsung akan mencoba memulainya. Nah, ini dari tampilan pohon decision tree-nya, yang mana nanti apakah orang tersebut berhak menerima keuangan tersebut atau tidaknya. Jika misalkan memang keterima, misalkan ini durasi dan payday, dari payday kurang dari 836.000, maka akan penambahan di sini. Jika lebih dari 836.500, maka pinjaman dapat dilakukan. Maka yes langsung. Kalau misalkan ini tidak,
Kita akan mengolahnya lagi menjadi durasi. Apakah umurnya kurang dari masih ini? Kurang. Misalkan kalau kurang dari umurnya, maka tidak bisa. Dan kalau balance-nya cukup, maka ada lagi bisa dikatakan iya atau tidaknya. Nah, jika sudah, selanjutnya di sini ada performance vektornya. Nah, di sini akurasinya cukup besar, yaitu sebesar 88,84%. Artinya di sini kemungkinan dari performanya ini cukup akurat dari orang yang true, true no, true yes, dan selainnya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih artinya. Nah, prediksi tidak, kemungkinan prediksi tidaknya orang tersebut tidak membeli atau menerimanya yaitu sebanyak 11.762 orang. Dan kemungkinan orang yang bilang tidak tapi padahal aslinya membeli yaitu sebanyak 1.299 dikatakan yes. Dan kelas precisionnya sebesar 90,05%. Dan selanjutnya untuk prediksi iya, orang yang bilang iya tapi padahal tidak beli yaitu sebanyak 215. Dan kemungkinan orang yang bilang iya dan emang sudah yakin ingin membelinya yaitu sebanyak 288 orang. Nah, kelas precisionnya yaitu sebanyak 57,26% dan kelas recall-nya sebesar 98,20% dan 18,15%. Ini untuk klasifikasi decision tree dan performance-nya. Baik, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebuah pengolahan data di RapidMiner menggunakan clustering K-means. Nah, di sini pertama-tama kita membuka sebuah proses kosong dengan melakukan blank process. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, maka kita siap memulai pengolahan datanya menggunakan clustering K-means. Apa sih langkah selanjutnya melakukan pengolahan data K-means tersebut? Pertama-tama kita akan mengimport data dimasukkan ke repository seperti yang tadi. Saya menggunakan bank full CSV karena saya sudah ada di repository, maka saya tidak akan menambahkannya lagi karena mungkin belum ada, tinggal mencet next, 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 dan finish seperti awal tadi. Nah, jika sudah seperti ada di repository, kita tinggal bank fullnya kita tarik, drag, dan drop ke proses. Maka tampilannya akan seperti ini. Masih ada tanda seru karena belum bisa terbaca untuk melakukan apa. Nah, selanjutnya kita ke operator, menambahkan sebuah operator select attribute. Jika sudah ada select attribute di sini, maka langsung saja kita sambungkan garisnya. Nah, di sini apa sih fungsi select attribute tersebut? Select attribute itu untuk membatasi kolom yang digunakan, menghapus atribut yang tidak relevan. Nah, karena saya sudah menambahkan, selanjutnya itu menambahkan sebuah operator nominal to numerical. Nah, fungsi dari operator ini yaitu untuk mengkonversi atribut nominal, job, material, education, kontak, dan lain-lain menjadi angka. Ya, selanjutnya agar semua atribut valid untuk perhitungan jarak. Jadi yang dihitung ini adalah jarak dari clusteringnya. Nah, jika sudah selesai menambahkan nominal to numericalnya, kita akan menambahkan operator normalize. Nah, ini kita drag dan drop saja di sini. Kita sambungkan di sini, maka akan terhubung. Maka fungsi dari normalize tersebut adalah menyamakan skala angka, mencegah atribut dengan nilai besar mendominasi perhitungan jarak. Jadi untuk mencegah atribut dengan nilai besar mendominasi. Nah, untuk selanjutnya menambahkan operator clustering K-means-nya. Nah, ini kita menggunakan yang ini, K-means, kita drag dan drop di sini, maka akan terhubung seperti ini. Fungsi dari clustering K-means ini yaitu mengelompokkan data menjadi K-cluster berdasarkan kemiripan, menghasilkan cluster 0, 1, 2, dan seterusnya, menambahkan atribut cluster baru ke dataset. Nah, di sini ada beberapa parameter yang penting.
Kak, jumlah cluster max run berapa kali jumlah mencari cluster terbaik, measure type, tipe jarak, umumnya Euclidean atau Bregman. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan sebuah operator performance. Yes. Performance. Nah, saya akan menambahkan cluster performance distance. Aku tambahkan. Maka sudah seperti ini, kita hubungkan clustering ke clustering dan clustering ke X. Dibalik seperti ini. Maka selanjutnya kita tinggal hubungkan saja data-data tersebut. Nah, sudah, maka kita akan mencoba menjalankan data tersebut. Kita coba apakah terjadi error atau tidak. Nah, maka akan muncul beberapa dari cluster model example set dan performance example ini, example setnya. Nah, kita akan mencoba dari cluster model terlebih dahulu. Cluster model muncul dari cluster 0, muncul sebanyak 477 item, cluster 1 sebanyak 8.223 item, dan cluster 2 sebanyak 815 item, dan cluster 3 sebanyak 35.895 item, dan cluster 4 sebanyak 1 item. Total number itemnya ada 45.211. Nah, jika sudah, kita bisa langsung melihat ke ini performance vector performance-nya. Itu ada jarak di antara cluster-cluster 0 dari 1 sampai yang tadi cluster 4. Kita bisa lihat seberapa jauh jaraknya. Ya, ini minus 46, yang ini minus 47, minus 64, minus 41, minus 42, dan minus 0. Nah, di sini kita bisa lihat pengelompokannya. Cluster 3 selanjutnya menjadi cluster 1, cluster 1 diolah di cluster terbaiknya di mana. Jika sudah seperti ini, maka pengolahan data tersebut bisa dikatakan berhasil untuk clustering. Mungkin untuk sebuah demonstrasi dicukupkan sekian. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Haikal Rapi yang telah menunjukkan bagaimana tutorial cara penggunaan RapidMiner. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.